atas maut, dan tentunya selama hidup yang Tuhan berikan kita ingin berbuat bagi Tuhan Yesus untuk memuliakan namanya. Baik, kita akan sama-sama belajar Alkitab. Kita buka Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara resiprokal, secara bergantian. Baik, yang dapat boleh bilang amin. Ya, Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, puji Tuhan. Dari pagi saya juga berbicara tentang kubur yang kosong. Di situ sempat menyinggung juga Maria Magdalena. Sore hari ini saya masih akan berbicara tentang ini tokoh yang luar biasa, dan saya beri judul seperti Maria Magdalena. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat nama Maria dalam peristiwa kebangkitan Tuhan itu ada beberapa Maria. Rupanya Maria itu zaman dulu nama pasaran, nama yang gampang didapat. Nah, sehingga dibedakan ada dua Maria yang terkenal. Yang pertama Maria ibu Tuhan Yesus, yang kedua Maria Magdalena. Bahkan untuk kalangan gereja Katolik, Maria Magdalena ini mereka peringati hari kelahirannya. Bahkan dianggap dia sebagai orang suci, orang yang sebagai santa. Dan memang bagi orang-orang Katolik, karena ada berbagai penafsiran bahwa Maria itu latar belakangnya wanita yang tidak baik, wanita yang tidak benar. Tetapi mereka menolak itu, dan memang keterangan Alkitab tidak menjelaskan latar belakang secara detail, hanya menafsirkan beberapa bagian. Nah, ini sangat menarik bagi saya dan saudara Bapak Ibu, karena ketika dikatakan bahwa Maria Magdalena itu karena untuk mengidentifikasi bahwa dari mana asalnya dan bagaimana perbedaannya, sehingga dipakai nama kata asal dia. Asal Maria itu dari Magdala. Kota Magdala itu di bagian barat atau desa Danau Galilea atau Danau Tiberias. Saya pernah ada di situ waktu ke Israel. Itu madunya bagus sekali, kurmanya lebih besar daripada kurma di daerah lain. Begitu juga kacang tanah. Yang biasanya kita di sini ya agak kecil, dia agak besar butirannya. Ternyata waktu itu kota Magdala itu tempat perdagangan, dan banyak kisah yang menceritakan bahwa Maria Magdalena ternyata orang yang cukup kaya. Sebab kalau kita baca di Markus pasal 8 ayat 1 sampai 3 bahwa bersama wanita yang lain, Maria Magdalena membiayai penginjilan atau pelayanan Tuhan Yesus. Betapa luar biasa tokoh yang namanya Maria. Tetapi beberapa waktu lalu, ya kurang lebih 10-15 tahun lalu, sempat heboh satu novel yang berjudul Da Vinci Code, Da Vinci Code. Itu sangat menghina Tuhan Yesus dan Maria Magdalena. Sebab di situ diceritakan bahwa Maria Magdalena itu menikah dengan Tuhan Yesus dan punya anak. Ini bentuk pelecehan. Tidak demikian. Kenapa? Karena kedekatan keakraban seorang Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya sosok hidup dari seorang Maria Magdalena, sehingga kesaksian hidupnya sangat memberkati. Kalau kita membaca kisah-kisah dalam Injil,
Injil bahwa di dalam pelayanan Yesus dia hadir. Ketika Tuhan Yesus menghadapkan di penyaliban dia hadir. Ketika di penguburan Tuhan Yesus dia hadir. Bahkan ketika kebangkitan pertama, Maria Magdalena yang pertama menyaksikan penampakan Tuhan, atau Tuhan Yesus menampakkan diri pada mulanya pertama kali. Tadi kita baca tadi pagi dalam khotbah saya di Markus pasal 16. Maria Magdalena yang mula-mula Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Betapa sangat luar biasa ternyata bahwa Maria punya satu keistimewaan yang luar biasa. Tentunya tidak gampang bagi sosok-sosok dalam Alkitab untuk Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan kita melihat seorang Maria sangat luar biasa. Dan ini kita akan melihat ternyata bahwa kesaksian hidup seorang Maria Magdalena sungguh menjadi berkat bagi orang lain dan bagi saya yang saudara hari ini. Sebab namanya sudah dikembalikan dan menjadi histori mereka. Bahkan sampai kapanpun dalam Alkitab ini pasti orang akan membaca siapa Maria Magdalena. Padahal dia orang biasa, dia orang kebanyakan sama seperti kita. Tetapi yang sangat menarik, dia menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga tadi saya beri judul seperti Maria Magdalena. Kita akan belajar sosok yang menarik, sosok yang extraordinary, yang luar biasa dari seorang Maria seperti apa. Nah, kita akan membaca dulu di ayat 11 sampai 15 dari bacaan kita tadi, Yohanes pasal 20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Katanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penuntut Haman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari beberapa bacaan yang kita baca atau yang saya baca tadi, saya mengambil judul seperti Maria Magdalena. Kenapa? Dia tidak melupakan kasih Tuhan. Maria Magdalena tidak melupakan kasih Tuhan. Kalau kita baca di situ ada 4 kali disebutkan kata menangis. Artinya bahwa penekanan kata kerja menangis menunjukkan bahwa ada sosok yang ditekankan oleh penulis Alkitab yang merasa sangat kehilangan. Orang yang sangat kehilangan tentunya dia akan menangis dan terus menangis. Dan sengaja Alkitab mencatat demikian untuk menunjukkan bahwa dia sungguh sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia sungguh sangat mengasihi pribadi Kristus dan dia tidak akan melupakan kasih Tuhan. Kalau kita membaca di Lukas pasal 8 ayat yang kedua, tadi pagi dibaca bahwa Maria dia pernah dibebaskan dari 7 setan atau 7 roh jahat. Angka 7 bagi orang Yahudi atau Israel itu angka sempurna. Berarti ketika ada 7 setan yang mengikat dia, itu berarti sangat komplit, sangat lengkap penderitaan yang dia hadapi oleh karena dirasuk oleh setan. Saudara, kalau lihat orang yang dirasuk setan itu tidak enak. Saya seringkali melakukan pelayanan pelepasan. Bagaimana orang yang dikuasai oleh roh jahat, bagaimana orang yang dikuasai oleh setan, mulai dari hidupnya tidak tenang. Ya, saya biasa kalau pelayanan konseling, saya lihat saja matanya. Kalau matanya tidak berani menatap mata saya, kemudian dia kesana kemari, saya sudah mulai curiga. Ketika mau berdoa, saya sebut atau suruh sebut nama Yesus, dia tidak berani sebut. Kemudian lalu plak, dia bermanifestasi. Itu orang kerasukan. Dan biasanya didoakan itu bisa cepat, bisa sedang, bisa lama. Dan saya melihat kalau Maria Magdalena kalau diikat atau dirasuk 7 setan, itu pasti luar biasa. Ya memang kalau Tuhan Yesus karena Tuhan ya dari dalam mungkin didoakan. Tetapi apa yang dirasakan oleh Maria
tentunya ketika dia dilepaskan dari 7 roh setan, itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak diceritakan apa yang dia alami dalam ikatan roh-roh jahat sama kehidupan dia. Tetapi dalam orang yang dibebaskan dari ikatan roh jahat, kemudian dia merasakan kebebasan, kemerdekaan yang luar biasa, tentunya ini sangat-sangat dia bersyukur. Saya banyak kali mengalami juga dalam pelayanan orang yang terikat, entah dia roh ya yang pernah saya alami yang dahsyat itu roh homoseks. Homoseks itu suka dengan laki-laki, ya. Itu di dalam pelayanan itu sangat luar biasa. Bagaimana manifestasi yang dihadapi oleh orang itu. Saya pernah waktu di Palu ketika berdoa bagi orang ini, ya, macam-macam manifestasi yang dihadapi. Bahkan ketika selesai itu belum langsung selesai, masih terus mengalami sesuatu hal keterikatannya. Dan itu perlu bimbingan dan perlu waktu. Tetapi saya mengatakan bahwa ketika orang seperti ini dia terlepas, dia akan penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya roh homoseksual, roh apalagi kalau yang perempuan lesbianisme, itu juga ikatannya sangat luar biasa, tidak gampang. Dan hari ini dunia ini dipengaruhi dengan roh LGBT, lesbian, biseksual, apalagi transgender dan biseksual. Bahkan di daerah tertentu, bahkan perkawinan sama jenis itu disahkan, dilegalkan oleh gereja. Entah dia wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Betapa ikatan roh jahat dalam kehidupan manusia air zaman ini sudah sangat demikian bejatnya, sudah demikian rusaknya, sehingga orang lagi tidak bisa membedakan apakah itu diizinkan oleh Tuhan atau tidak. Bahkan oleh karena keinginan dirinya, oleh karena keterikatannya dengan itu sah. Kalau saudara masuk di gereja-gereja di kota, itu gampang kelihatan. Kalau ada bawa sama-sama baku pegang tangan, laki-laki dan laki-laki, ya kurang lebih mereka. Apalagi modelnya agak lain-lain. Demikian juga wanita. Mungkin kalau wanita terlalu kentara. Cuma biasa kalau kentara ada satu yang agak tomboy, satu tidak. Seperti itu. Mereka masuk gereja. Memang hari ini gereja harus menerima mereka. Gereja harus terbuka atas orang-orang seperti ini. Tetapi saya mengatakan gereja tidak boleh kompromi dengan seperti ini. Kenapa? Ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tidak ada kompromi dalam gereja Tuhan untuk hubungan seperti ini. Tapi hari ini dosa seperti ini sudah banyak mengikat orang. Tetapi kalau orang-orang seperti ini mau dilepaskan, mereka pasti terlepaskan. Saya pernah melihat banyak sekali sampai hari ini bahwa orang-orang yang terlepas dari ikatan lesbianisme, dari homoseksual, mereka orang-orang yang sangat luar biasa melayani Tuhan. Ini sesuatu yang mereka rasakan. Dan apa yang dirasakan oleh seorang Maria Magdalena ketika dibebaskan dari 7 roh jahat, dia sangat bersyukur sehingga dia ungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yesus Kristus. Dia tidak melupakan kasih Tuhan sehingga dia melakukan pelayanan, bahkan dia menjadi seorang donatur juga untuk menopang pelayanan Tuhan Yesus. Betapa luar biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena dia sadar akan kasih Tuhan. Dia sadar akan begitu besar, akan luar biasa kasih Tuhan kepada dia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar dengan kasih Tuhan? Sehingga rasa terima kasih kita lakukan sesuatu yang sangat berarti bagi Tuhan. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sebab kalau kita melihat seorang dari Maria Magdalena, dia dibebaskan dari penderitaan, ikatan roh jahat. Mungkin hari ini ketika kita melihat kehidupan kita, saya kan tidak pernah dari kata kuasa kegelapan, saya kan tidak pernah punya masa lalu seperti itu. Nah, sehingga kita tidak merasakan sesuatu yang lain ketika kita merdeka, dibebaskan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, bahkan memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi tidak demikian dengan seorang Maria Magdalena. Betapa luar biasa kasihnya kepada Tuhan, sehingga dia datang ke kubur itu masih subuh-subuh. Diperkirakan sekitar jam 4 atau jam 3 subuh. Nah, tentunya kalau direkonstruksi kembali, ketika dia melihat sengsaranya Tuhan Yesus, pada waktu disalib dia ada di sana, pada waktu penguburan dia ada di sana, dan dia sangat merasa terpukul sedih yang luar biasa.
orang yang sangat mengasihi dia, orang yang penuh dengan cinta kasih yang tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, dan harus mati dengan cara tragis. Dan sebagai seorang Maria Magdalena tentunya dia tidak bisa tidur. Ya memang Alkitab tidak mencatat, tetapi kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, kalau kita orang yang kehilangan seseorang yang dicintai dalam kedukaan, itu tidak bisa tidur. Biar menjadi apa? Nah, akan bisa karena kenapa? Merasakan kehilangan. Bahkan dalam tradisi Yahudi mereka akan merempah-rempahi mayat. Dan memang ketika Tuhan Yesus dikuburkan itu mungkin belum sempurna karena sudah mau Sabat, tidak boleh orang bekerja. Sehingga dilanjutkan nanti ketika lepas Sabat masuk kepada hari pertama minggu itu hari Minggu, dia melanjutkan tradisi itu. Tentunya dia mempersiapkan semuanya. Bahkan dia mungkin tidak bisa tidur menunggu waktu pergantian hari untuk datang ke Yesus. Ini merupakan satu dorongan gairah yang sangat luar biasa atas kasihnya kepada Tuhan sehingga dia melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membandingkan dengan Maria Magdalena, tentunya kita harus belajar bagaimana kasih seorang Maria Magdalena kepada Tuhan. Saya dan saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan, tentunya kalau kita percaya. Sebab kekristenan bukan berbicara tentang agama. Kekristenan berbicara bagaimana kita terima pembebasan Kristus atas dosa kita ketika dia disalib menanggung segala dosa saya dan saudara. Tetapi mungkin karena kita orang yang terlahir dari keluarga mungkin sudah Kristen, ini hal yang biasa. Karena kekristenan kita sudah turun-temurun. Tetapi pertanyaan saya bahwa kalau kita merasa kasih kepada Tuhan dan sudah dibebaskan dari dosa, maka tentunya kasih kita kepada Tuhan kita akan perlihatkan di dalam gairah kita mencari Tuhan. Amin. Gairah kita melayani Tuhan, gairah kita untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan, gairah untuk senantiasa kita mengintrospeksi setiap detik, menit, jam perjalanan hidup kita. Adakah di sana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan seringkali hal ini luput dari perhatian kita. Kenapa? Sebab perhatian kita hanya tertuju kepada hal yang sementara. Apa yang kita gumuli, apa yang kita makan, minum, pakai. Tadi pagi saya katakan bahwa ketika Maria Magdalena dia menceritakan kepada murid-muridnya lain, mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena fokus perhatian mereka hanya kepada sesuatu yang sementara. Mereka menginginkan bahwa Yesus Kristus itu akan menjadi Mesias pembebas bagi mereka atas jajahan Romawi. Tetapi apa yang mereka harapkan tidak demikian, mereka kecewa. Bahkan mereka dalam ketakutan, mereka bersembunyi, hilang pengharapan. Sehingga ketika mereka mendapatkan berita peristiwa yang menggembirakan, mereka tidak percaya. Padahal ulang-ulang dalam pelayanan Yesus bilang, anak manusia dia akan diserahkan dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Kok mereka tidak ingat apa yang mereka pikirkan? Karena mereka tidak fokus kepada sesuatu yang bernilai kekal masa depan mereka. Hanya terfokus kepada hal yang sifatnya sementara. Itu pun juga yang terjadi dalam kehidupan orang percaya dalam kehidupan kita. Seringkali karena pergumulan yang kita hadapi di dalam keseharian kita mengabaikan sesuatu yang bernilai kekal. Kita tidak mau belajar untuk dari hari ke hari bahwa kita harus mempersiapkan kehidupan kita yang bernilai kekal. Coba lihat postingan-postingan yang ada, walaupun itu ayat-ayat Alkitab, pasti berbicara bagaimana hidup diberkati, bagaimana hidup dalam kelimpahan, bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup tidak mengalami penderitaan. Bukan berarti salah, tetapi hal itu walaupun orang tidak Kristen, tidak percaya Tuhan, ketika dia hidup bertanggung jawab, itu akan terpenuhi. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana untuk mempersiapkan sesuatu yang bernilai kekal. Itu cinta kasih kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan kehidupan untuk berusaha mencari Tuhan, katakanlah untuk beribadah, katakanlah untuk persekutuan, tidak pernah kita memperhitungkan untung rugi atau juga mungkin dengan segala kendala yang ada. Kenapa? Ada gairah di sana. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Dan sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang spektakuler karena cinta kasihnya kepada Tuhan. Dan saya merindukan di hari Paskah ini kita juga punya kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan tidak melupakan kasih Tuhan, dengan senantiasa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 17 sampai 18, hidup seperti Maria. 17 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Poin yang kedua berbicara seperti Maria adalah rela berkorban di dalam pelayanan. Boleh ulang 321, rela berkorban di dalam pelayanan. Ini yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca di ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Maria menunjukkan kasihnya yang terus memeluk kaki Tuhan. Kemudian dikatakan janganlah memegang aku. Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, sepertinya Tuhan melarang untuk jangan menyentuh dia. Kalau dalam bahasa Inggris bilang stop touching me, artinya berhenti untuk memegang aku terus menerus. Dalam bahasa Yunani lebih jelas bahwa jangan pegang aku terus menerus, artinya jangan larut dalam sukacita yang hanya engkau nikmati sendiri. Harus kita pergi keluar, beritakanlah kepada saudara-saudara bahwa aku telah bangkit. Itu makanya. Dan perhatikan di Markus dikatakan bahwa dahulu aku pergi ke Galilea, nanti aku akan ketemu kamu di sana. Galilea dengan Yerusalem itu jauh, kurang lebih 130-an kilo. Ya, kalau kita naik auto kurang lebih sekitar 3-4 jam. Saya sudah pernah dari Yerusalem sampai di Galilea Tiberias itu sekitar 3-4-5 jam. Cukup jauh, apalagi zaman dulu jalan kaki. Dan perhatikan, Maria Magdalena orang yang rela berkorban dalam pelayanan. Nah, ini memang agak lebih spesifik kepada kita yang melayani. Tetapi pelayanan bukan hanya di dalam lingkungan gereja, tapi dimanapun kita berada, termasuk bekerja. Tetapi dengan baik bahwa rela berkorban dalam pelayanan artinya berkorban dengan tindakan. Seorang Maria Magdalena dalam Lukas 8 ayat 2-3 ya. Saya perlu kita baca sekali lagi, tadi pagi sudah dibuka, tapi kita baca lagi. Lukas 8 ayat 2-3 dikatakan di situ, ya bisa dibuka. Lukas 8. Ya, bahasa Indonesia. Lukas 8 ayat 2. Ya, ada apa kalau pakai saya? Silakan, ada yang bahasa Indonesia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari itu roh jahat. Kemudian ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Dikatakan perempuan-perempuan ini termasuk Maria Magdalena melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Luar biasa. Mereka orang yang rela berkorban, tidak memperhitungkan risiko, tidak memperhitungkan kerugian, tidak memperhitungkan harta benda. Kenapa? Karena mereka telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka bisa kerjakan, mereka rela berkorban dengan tindakan. Artinya bahwa kesetiaan mereka tidak pernah pudar. Sebab apa? Sebab mereka telah merasakan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tunjukkan dengan reaksi untuk melayani Tuhan. Dan ini sangat luar biasa karena berbicara tentang berkorban itu tidak gampang. Saya katakan bahwa Yesus Kristus berkorban bagi kita itu tidak gampang. Pengorbanannya dengan nyawa, sehingga ukuran kasih kita kepada seseorang itu dengan berkorban. Tuhan Yesus menunjukkan, membuktikan kasihnya kepada manusia. Dia berkorban, memberikan nyawanya kepada kita. Dan orang-orang zaman itu, bahkan zaman para rasul, mereka menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan, mereka rela berkorban. Artinya bahwa harta benda bukan persoalan, nyawa pun juga bukan masalah. Ketika mereka harus berhadapan dengan para penguasa waktu itu, bahkan orang-orang yang menganiaya mereka, ketika berhadapan dengan binatang buas di Kolosium, mereka diadu dengan singa, harimau, bukan persoalan. Ketika tubuh mereka tercabik-cabik dengan terkapar singa, bahkan mungkin mereka dimakan, mereka tidak persoalan. Kenapa? Kasih mereka kepada Tuhan, pengorbanan sangat luar biasa. Artinya bahwa ukuran kasih
itu pengorbanan. Saya ulang, ukuran kasih kita kepada seseorang itu pengorbanan. Seorang suami yang mengasihi istri, pasti suami adalah berkorban bagi istri. Demikian juga sebaliknya. Seorang tua yang mengasihi anaknya, dia pasti rela berkorban bagi anaknya. Demikian juga kita kalau mengasihi Tuhan, tentunya kita juga rela berkorban. Jangan kita hanya pada menuntut Tuhan kasihani saya, Tuhan berkati saya, Tuhan buka jalan dalam kehidupan saya, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sudah lakukan. Walaupun mungkin kita merasakan hari ini dalam berbagai macam hal, tetapi dengar baik bahwa yang sudah dinyatakan tentang kematiannya di Golgota, bahkan kebangkitannya, menang atas maut untuk saya dan saudara. Amin. Dia berkorban. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan persoalan, apakah kita sudah berkorban bagi Dia? Ukuran kasih kita kepada Tuhan adalah pengorbanan. Saya mengatakan bahwa dorongan rela berkorban itu ditujukan dengan dorongan dari dalam. Saya ulang, rela berkorban bagi Tuhan itu muncul atau diperlihatkan dari dorongan dari dalam. Dan kemudian dorongan dari dalam hati kita itu akan nampak dari keluarannya. Jadi kalau kita mengatakan kita rela berkorban bagi Tuhan, ya akan kelihatan dorongan dari dalam. Dan kalau ada dorongan dari dalam, itu akan kelihatan dari apa yang kita lakukan keseharian kita. Nah, kalau saya persempit skopnya dalam dunia pelayanan, kalau kita merasa kita telah menerima kasih Tuhan, Yesus telah berkorban bagi saya dan saudara, pertanyaannya apakah kita juga mau berkorban bagi Tuhan? Apakah saya saudara juga mau rela berkorban bagi Tuhan? Dan kalau kita rela berkorban bagi Tuhan, itu dorongan itu dari dalam. Sehingga sesuatu yang kita kerjakan bukan sesuatu yang sifatnya paksa, bukan sesuatu yang sifatnya harus karena diperhatikan, bukan karena sesuatu yang kita lakukan supaya kita mendapat imbalan daripada hal itu, tetapi karena dorongan dari dalam, maka itu akan terlihat, akan nampak dari hasilnya, dari buahnya, dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Pertanyaan saya, apakah kita terdorong dalam pelayanan dari dalam, atau karena terpaksa, atau karena isu waktu, atau karena sesuatu ada hal dengan motivasi yang lain? Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang melayani Tuhan karena mereka ada imbalan atau ada katakanlah persembahan kasih. Memang orang yang bekerja dia harus kita bilang jangan memberangus mulut yang bekerja, itu ada bagiannya. Tetapi ketika ditelusuri dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayan siapapun juga, apakah benar dia melakukan itu memang karena dia menyadari bahwa Tuhan akan memberkatinya, atau sesuatu yang dia lakukan hanya untuk yang sifatnya imbalan? Saya tidak mengatakan kita, tapi saya secara umum belajar melihat orang-orang yang melayani Tuhan dimanapun juga sampai hari ini, bahwa jujur saya bilang kebanyakan orang karena imbalan. Kenapa? Ketika pelayanan yang tidak diberkati, ketika pelayanan mungkin dia mengamalkan jemaat, hidupnya tidak begitu yang seperti diharapkan, dia pergi ke tempat lain, tutup pelayanan. Artinya Tuhan tidak berbicara kepada dia, atau dikatakan dia macam-macam. Banyak orang karena pelayanan dia rela berkorban. Saya dengar ada seorang, ya ini tidak tahu di mana sekarang, dia bekerja cukup bagus. Gajinya waktu itu belasan tahun lalu itu 20 juta misal perusahaan. Karena terpanggil dengan pelayanan, dia tinggalkan pekerjaannya, dia mau jadi hamba Tuhan. Memang tidak apa-apa. Zaman-zaman dulu itu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Saya pernah membaca kesaksian seorang doktor teologi. Itu zaman-zaman orang terpanggil untuk melayani. Artinya mereka rela meninggalkan pekerjaan kata dalam tanda petik sekuler untuk digaji besar, untuk jadi pendeta dan hamba Tuhan. Memang ada yang menjadi hamba Tuhan, dia layani, dia jalani dengan berkorban, dengan jatuh bangun. Tetapi banyak juga yang menjadi beban bagi orang lain. Ketika dia susah, ketika dia menghadapi sesuatu, dia kesana kemari bawa proposal, kesana kemari datang ke rumah jemaat. Pertanyaan saya, apakah itu panggilan? Belum tentu. Nah, sehingga singkat kata dari seorang doktor teologis dalam dunia sekolah kita, dia bilang bahwa hari ini ketika kita melayani Tuhan, jangan kita abaikan pekerjaan kalau kita diberkati oleh Tuhan.
diberikan potensi lebih. Sehingga hal itu yang memotivasi saya bahwa ternyata melayani tidak harus meningkatkan pekerjaan kita. Dan memang dalam aturan GBI itu tidak masalah. Kenapa? Karena ketika kita punya potensi lebih, kita juga bisa melakukan juga untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya dari keterpanggilan kita. Kita menjadi pelayan Tuhan, bukan pelayan upahan, tapi pelayan yang rela berkorban karena dorongan dari dalam. Kalau kita melayani kemudian juga ada bagiannya kita di situ, itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalaupun bagian kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, bukan persoalan, karena itu bukan tujuan kita. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan lahir dari hati yang paling dalam, dorongan dari dalam, itu akan kelihatan di dalam kualitas pelayanan kita dimanapun kita berada. Dan oleh karena itu, ya saya sangat bersyukur kalau di gereja ini banyak orang-orang yang terpanggil, banyak orang-orang yang terdorong dari dalam. Tetapi yang harus kita hati-hati dan waspada ketika waktu berjalan, banyak persoalan muncul. Jangan sampai arah berpikir kita mulai berubah. Ketika dari katakanlah mungkin pelayanan tidak memberikan sesuatu yang berarti atau bernilai bagi kita mulai hitung-hitungan. Mungkin kita tidak berkata seperti itu, tapi di dalam kualitas pelayanan kita ada yang menurun. Tidak demikian kalau kita belajar seperti seorang Maria Magdalena. Amin. Keterpanggilan itu lahir dari dalam. Tantangan pasti ada dan memang ada, tetapi kalau kita terdorong kemudian lahir dari hati yang paling dalam, tidak akan kita persoalkan, tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi alat ukur di dalam pelayanan kita. Tetapi itu akan terus menjadi motivasi kita untuk terus melayani. Bahkan di situ kita berkorban. Saya sangat percaya tidak mungkin Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Saya beberapa hari lalu, sementara hubungan baca, saya bareng-bareng tengah hari karena agak capek. Saya di Gembala dia sementara mengisi roti perjamuan dengan anggur itu. Sudah cukup lama dia serius. Dalam hati saya bilang, Tuhan perhitungkan pengorbanannya. Ketika dia melakukan dengan tekun, walaupun mungkin kelihatan kecil, tapi sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan. Ketika saya katakan begitu, jangan ada macam-macam saya. Bukan soal macam-macam, tetapi sudah demikian. Nah, bagaimana kalau kita melakukan dalam skop yang lebih besar lagi dalam pekerjaan Tuhan? Saya saja sebagai seorang manusia biasa itu punya kekurangan. Ketika melihat seseorang dalam berkorban, ada satu dorongan, satu gairah, satu inisiatif. Kalau saya memiliki sesuatu, saya ingin memberkati orang itu. Itu saya manusia yang terbatas. Apalagi Tuhan yang mempunyai segala alam semesta ini, yang kasihnya sangat dalam. Dia buktikan dengan Kristus yang berkorban bagi saya dan saudara. Apakah cuma memberkati kita? Tuhan tidak bisa gerakan alam ini dalam bentuk apapun untuk menyertai saya dan saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita rela untuk berkorban bagi Tuhan? Itu pertanyaan. Saya tidak bisa menghakimi, tetapi hati kita yang bisa mengetahui, dan Tuhan juga tentunya. Tetapi pertanyaan saya ini bahwa rela berkorban dalam pelayanan adalah sesuatu dorongan dari dalam, dan dorongan dari dalam itu pasti akan nampak dari keluarannya. Dan sehingga hal ini tentunya mendorong motivasi bagi saya. Saya tahu bahwa seringkali juga di saya dalam keadaan bergumul, ada seperti rasa jenuh, itu manusiawi. Tetapi ketika merenungkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya katakan, Tuhan ampuni saya, perbaiki hati saya, motivasi saya, dan tolong saya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya kalau lihat orang-orang yang sudah lama dulu, mereka tetap eksis dalam pelayanan, saya katakan Tuhan berkati mereka. Tidak gampang sampai ke titik itu dengan puluhan tahun. Dan oleh karena itu kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk melayani, itu sesuatu mandat dan kepercayaan dari Tuhan. Jangan tahu karena Bapak Gembala itu kepada bukan. Itu hanya sebagai sarana. Tetapi kehidupan kita diberikan kesempatan. Banyak orang ketika sudah uslang di hidung, nafas kurang satu-satu, kalau saya berusaha melayani Tuhan, sudah terlambat. Tetapi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup untuk mencari berkat, hidup untuk melakukan sesuatu, rela berkorban karena Kristus lebih berkorban bagi saya dan saudara. Dia berikan nyawanya, darahnya, bahkan itu lunas dibayar, dan dikatakan sudah selesai. Betapa luar biasa. Seperti Maria Magdalena pun juga demikian.
Dia orang biasa, sama seperti kita, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan dialah apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, itu juga dapat kita lakukan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia telah merasakan kasih Tuhan, dibebaskan dari 7 roh jahat, dan dia tahu juga bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga yang terakhir, yang kedua, rela berkorban dalam pelayanan. Apapun pelayanan kita mungkin itu biasa, tetapi kalau kita melakukan dengan penuh keterpanggilan, dari hati kita yang paling dalam percaya bahwa itu sesuatu yang bernilai luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan pengorbanan kita. Memang pelayanan bukan cuma di skop gereja, dalam keluarga juga demikian. Bagaimana kita mengurus keluarga kita, anak-anak kita, kita berdoa untuk mereka, cucu kita dan seterusnya, itu pengorbanan. Bagaimana kita ada di masyarakat, kita melakukan sesuatu yang terbaik, bukan jadi sandungan dalam kehidupan masyarakat sosial, itu hal yang luar biasa. Ada pengorbanan di sana, dan sehingga pengorbanan ini menjadi gaya hidup kita, dan tentunya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Hiduplah seperti Maria Magdalena yang melihat pribadi Kristus yang luar biasa, yang dia sangat hormati dan kasihi. Tuhan memberkati kita selama Paskah. Haleluya.